Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Biasa teman-teman, apapun dan bagaimanapun keadaannya ya, insya Allah pokoknya kita selalu berusaha untuk mengasikin saja. Dan tentunya apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat lahir dan sehat batin serta berlimpah rezeki yang halal, amin Allah ya robbal alamin. Baik teman-teman, Kak Asik juga pernah merasakan apa yang teman-teman rasakan. Makanya apabila Kak Asik punya sesuatu yang sudah Kak Asik alami, kemudian membangkitkan motivasi dan semangat untuk membuat dan membangun channel YouTube, maka dari itu akan Kak Asik sampaikan. Ini biasanya teman-teman yang Kak Asik alami itu, kita itu bisa malas membuat konten video itu karena beberapa hal. Hanya pada saat ini akan Kak Asik sampaikan yaitu beberapa tips yang sudah Kak Asik alami, kemudian yang Kak Asik rasakan hal ini sudah membuat kita semakin bersemangat dan kita insya Allah tidak akan pantang menyerah. Bagaimana caranya Kang Asik? Ya balik lagi, kita ini adalah membuat konten video adalah di platform YouTube ya, bukan platform yang lain. Sekali lagi adalah di YouTube. Kemudian kita pertanyakan lagi, kalau di platform YouTube itu produksinya apa? Pasti adalah video. Video ini dibuatnya oleh siapa? Oleh kita sebagai YouTuber atau sebagai konten kreator, katanya terkenalnya seperti itu. Kalau kreator ya kitanya ya teman-teman, itu karena orangnya pekerjaannya adalah harus kreatif. Yang dibuat apa tadi? Ya konten. Konten itu kata orang adalah bahasa Inggris, artinya mungkin komposisi atau isi ya. Sehingga kalau dijabarkan bahwa di platform YouTube itu adalah membuat sebuah kreativitas berupa konten video. Nah ini kan kadang-kadang teman-teman juga mentok, aduh saya kehabisan ide, kapan ya saya ada ide lagi, jadi menunggu lama begitu akan membuat konten video. Maka dari itu langkah yang pertamanya ini adalah kitanya harus hobi dulu, kitanya harus suka dulu. Kalau udah ada hobi dan udah ada rasa suka, berarti ada rasa cinta di sini. Nah, ketika ada rasa cinta ini, jadi untuk melakukan sesuatu itu biasanya dilandasi dengan keikhlasan. Kan seperti itu. Sehingga logikanya untuk melaksanakan itu, kitanya yang paling awal adalah kata YouTube ini kenapa harus satu tema. Jadi sebetulnya biar memudahkan untuk kita membuat konten video. Dan yang satu tema ini adalah tentunya harus berlandaskan hobi kita, berlandaskan kemampuan kita, berdasarkan keterampilan kita. Itu yang Kang Asik rasakan, insya Allah sungguh sangat mudah manakala membuat konten video. Karena Kang Asik sendiri sebetulnya bukan seorang tutor YouTube ya pada awalnya, karena suka mengedit-edit gambar atau mengedit konten video. Sehingga manakala Kang Asik membuat konten video, kemudian hobinya tuh di editing ya. Klik-klik jadi suka gitulah pengaturan gambar dan cahaya. Intinya bahwa kita harus ada rasa ikhlas dulu, ingin dulu. Jadi tujuannya mau apa? Kita menjadi konten kreator kan mau memproduksi video. Ini harus ditanamkan benar-benar dalam jiwa kita. Supaya kita terampil dalam membuat konten video, kemudian terampil dalam retorika atau berbicara, kemudian menyampaikan konten atau isi konten video kita, ya kitanya mau tidak mau harus mencari sumber. Sumber ini tidak usah kemana-mana karena ada Mbah Google. Mbah Google dan YouTube itu adalah satu keluarga. Karena Google sendiri kan milik YouTube. Jadi manakala kita membutuhkan sebuah materi, itu apa sih yang tidak ada di YouTube? Caranya yang sudah Kang Asik alami adalah teman-teman, jadi mencari dulu di Google apa nih yang akan Kang Asik sampaikan, tentunya ya berdasarkan pengalaman. Jadi ditambah materinya oleh YouTube. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan teman-teman, kalau Kang Asik seperti itu, dikumpulkan dulu materi itu ada 1 sampai 5. Kemudian nanti cara mengedit videonya seperti apa? Ya kita menonton editing video itu banyak ya di platform YouTube yang sudah luar biasa pinter-pinter. Hanya saja kita yang Kang Asik rasakan, jadi menggunakan aplikasinya itu jangan terlalu banyak ya. Wah ini bagus, kita ikut ke sini. Camtasia bagus, ke Camtasia. Filmora bagus, Filmora misalnya. Adobe Premiere bagus, Adobe Premiere.
CapCut dan lain sebagainya. Bagus ya kalau ingin dipelajari semua. Hanya saja kita untuk efektif itu belum cukup, tetapi harus efisiensi. Caranya ya kita harus menguasai benar-benar ya atau matang di dalam satu aplikasi editing video. Sehingga apa? Begitu kita sudah punya bahan, kemudian kita shoot, mengambil gambarnya, kemudian kita menjabarkannya dalam konten video, manakala nanti akan diedit, kalau aplikasinya sudah dikuasai, itu sungguh sangat akan mudah. Itu yang Kang Asik alami. Kemudian dalam pengambilan gambar, nah ini Kang Asik sampaikan bahwa teman-teman itu ya harus tenang, harus santai. Jadi manakala di depan kamera, biasanya nih, begitu kamera di on, kita berbicara, kadang-kadang kita juga nggak enak, gurung gusuh kalau orang Sunda bilang ya. Jadi takut ketinggalan oleh durasi ini konten video yang kita sedang rekam, kan ada tuh di kamera ya. Udah sekian menit, itu jangan dihiraukan, biarkan saja. Caranya manakala kita melakukan kesalahan, kita diam dulu begini. Jadi nanti juga ada jeda, karena di editing video kan kalau kita ngomong grafiknya seperti ini ya, seperti gergaji. Kalau tidak ngomong pasti lurus. Nah di bagian lurus itu nanti kita akan potong. Makanya ketika melakukan kesalahan sudah biarkan saja. Nah itu yang pertama, sehingga kita akan selalu bersemangat. Karena apa? Tidak merasa kesulitan manakala bahannya sudah ada. Kemudian tutorialnya sudah kita pelajari dari teman-teman yang ada di YouTube. Itu yang pertama teman-teman. Dan yang keduanya ini biar menambah semangat. Kadang-kadang tujuan kita membuat konten video diantaranya kalau Kang Asik nih ya, ingin membahagiakan orang-orang yang tercinta yang ada di dekat-dekat Kang Asikin. Mungkin teman-teman juga ada yang mempunyai visinya seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan sebuah landasan atau sebuah dasar manakala kita malas nih membuat konten video. Jadi kita tinggal melihat teman-teman yang kita cintai, saudara-saudara, lebih khusus lagi orang-orang yang terdekat kita. Kita kan tujuannya ingin membahagiakan mereka. Manakala kita malas, coba lihat pada saat misalnya mereka sedang tertidur pulas atau mereka sedang kita lihat dalam keadaan lucu, menghibur kita. Nah, kita di situ akan teringat bahwa kita sebagai konten kreator, sebagai YouTuber harus ingat kepada tujuan semula, kita ingin membahagiakan mereka. Jadi di situ akan ada rasa bangkit, teman-teman. Nah, itu yang keduanya. Dan yang ketiganya, dari hasil kita kerja keras, kan katanya tidak akan mengkhianati hasil. Begitu mengumpulkan bahan, kemudian diproduksi video gitu ya. Nanti kita juga tentu akan senang hasilnya manakala kita melihat editing videonya sudah beres. Selanjutnya nih, yang keduanya didukung oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan orang-orang terdekat yang kita cintai. Kalau kita sudah memproduksi video, kemudian mereka suka melihat konten video, itu benar-benar akan jadi sebuah dorongan yang sangat kuat ya, untuk kita semakin maju di platform YouTube. Dan jangan lupa teman-teman, kita niatkan bahwa membuat konten video kita itu adalah pertamanya hobi aja dulu ya. Kemudian kita silaturahmi. Buktinya banyak teman-teman yang komentar kan seperti itu. Jadi kita akan banyak teman-teman di seluruh kepulauan Nusantara. Lebih jauhnya kadang-kadang ada juga kan dari luar negeri walaupun jarang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita tidak menghibur diri sendiri, ya yang akan menghibur kita siapa lagi? Jadi kita jangan terlalu banyak mengeluh ya, karena mengeluh akan memboroskan energi, apalagi kitanya mengemis-ngemis kepada orang lain. Teman-teman tolong ya bantu subscribe agar subscribe saya bertambah, jam tayang bertambah, karena saya punya ibu yang harus saya biayai, punya keluarga yang harus saya biayai. Itu sih bagus, hanya saja pertanyaannya, emang yang keadaan seperti itu kita sendiri atau teman-teman sendiri? Itu kan semua juga merasakan hal seperti itu. Maka untuk itu di dalam platform YouTube, di dalam kita membuat konten video, kita niatkan saja ibadah dan kita niatkan silaturahmi. Setidaknya kalau kita sudah membuat konten video yang bermakna, yang bernilai, akan bermanfaat untuk orang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.